Dukung atau tolak konser musik pada acara haul kematian. Halal haram akan hilang. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tanggapan Pak Kiai tentang fenomena acara haul wafatnya seorang kiai atau ulama tetapi diisi dengan acara konser musik yang di dalamnya ada alat-alat malahi dan penonton bercampur baur antara lelaki dan wanita. Sedangkan yang mengisi konser musik tersebut juga seorang kiai atau ustadz atau gus, tetapi bercampur baur dengan para artis wanita. Atas tanggapannya disampaikan terima kasih. Baik, insyaallah langsung kami jawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami senantiasa berdoa mendoakan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat agar semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia serta selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi atau menjawab pertanyaan seperti ini ada dua hal, dua kemungkinan yang harus kita tanggapi. Yang pertama nih, masalah haul. Haul ini adalah peringatan 1 tahun wafatnya seseorang. Haul itu dalam bahasa Arab artinya tahun, perputaran 1 tahun. Ya, haulan itu perputaran 1 haul. Biasanya namanya acara haul, peringatan kematian, apalagi seorang ulama, seorang kiai, seorang tokoh masyarakat, ya hendaklah digunakan untuk zikir. Zikir mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau di Indonesia kan diisi dengan bacaan yasin, tahlil, bacaan manaqib, sholawat, membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang positif, tidak ada yang negatif. Tetapi kalau seandainya acara haulnya ini diisi dengan acara konser musik, waduh, ini khawatirnya nanti kalau pas setiap ada kematian tidak yasinan tahlilan lagi nanti. Kalau dibiarkan nanti khawatirnya setiap ada acara kematian mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-7, hari 40, hari ke-100, kemudian haulnya setiap tahun, nanti jangan-jangan akan diganti dengan konser musik. Ini bahaya. Bahaya ini. Oleh sebab itulah, maka kami sendiri nih, tanggapan kami sendiri tidak setuju. Tidak setuju karena antara halal dan haram itu sudah jelas. Mana yang halal, mana yang haram itu sudah jelas, tidak bisa dicampur baur. Tidak mentang-mentang begini, saya kan seorang kiai, saya kan seorang ustadz, saya kan seorang ulama, saya seorang gus. Semuanya kan harus tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Adapun misalnya nih, ada seorang dai atau mubalik atau kiai atau ulama atau gus yang memiliki trik, cara, metode dakwah, mengumpuli orang-orang yang ahli maksiat, dakwah di tengah-tengah orang-orang yang suka maksiat, yang bertatu, yang pokoknya bejat lah. Itu bagus, harus ada yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Kalau mereka tidak ada yang mendekati, justru mereka akan menjauh dari syariat Islam. Mereka akan tidak paham tentang syariat Islam. Tetapi nih, menurut pengalaman kami, tatkala kami dakwah di Kota Bontang, Kalimantan Timur, kami juga dakwah keluar masuk di komplek-komplek WTS. Tetapi nih, kami sarankan jangan diliput sama sekali. Mengapa? Khawatirnya nanti kalau ada yang nyoting, diliput, ada yang mencuri di syuting begitu, kemudian diupload di dunia sosial, media sosial, khawatirnya orang-orang awam menganggap bahwa perbuatan maksiat itu benar. Kenapa? Dibenarkan oleh kiai, dibenarkan oleh ustadz, dibenarkan oleh gus.
Silahkan kita dakwah keluar masuk komplek, keluar masuk diskotik, keluar masuk komplek-komplek yang sifatnya maksiat lah, silahkan. Karena memang harus ada yang dakwah di sana. Bahkan kalau lebih banyak lebih bagus. Hanya saja nih jangan disiarkan, jangan dilihat oleh banyak orang. Khawatirnya nanti anak-anak generasi ke depan itu dijadikan suatu pembenaran, bahwa seolah-olah kiai itu membenarkan perbuatan maksiat, padahal tidak. Oleh sebab itu, maka harus kita bedakannya. Tetapi kalau misalnya dakwahnya di misalnya nih gedung DPR RI, MPR RI, di Istana Presiden, harus disiarkan tuh, harus mengapa? Supaya rakyat tahu gitu, bahwa para penguasa, para pemimpin juga ngaji setiap saat. Tetapi kalau dakwahnya masuk komplek, di tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat WTS, di tempat-tempat maksiat, maka hendaklah jangan diliput sama sekali. Khawatir akan terjadi riya yang pertama, pamer. Kemudian yang kedua, khawatir akan dijadikan pembenaran oleh anak-anak cucu kita nanti. Kemudian nih, kalau seandainya acara haul kematiannya para ulama atau para kiai yang diisi dengan konser musik, ini juga mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan nanti antara yang halal dengan yang haram ini jadi remang-remang, akhirnya bercampur baur. Khawatirnya nanti ada stempel bahwa diskotik syariah, gitu kan? Khawatirnya begitu. Diskotik syariah. Mengapa? Karena para kiai, para ulamanya di situ, ya memang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tetapi kan rata-rata tidak nahi mungkar, hanya mengajak kebaikan, ya kan? Oleh sebab itulah, ini menurut pengalaman kami pribadi. Kami juga dakwah keluar masuk di dalam penjara-penjara, di dalam lapas, ya. Keluar masuk menemui para penjahat-penjahat di penjara. Tetapi sekali lagi kami tidak ingin hal-hal semacam itu diliput, dilihat oleh banyak orang. Khawatirnya akan dijadikan pembenaran. Kita membenarkan suatu hal yang dosa, yang salah. Padahal tujuan kita di sana adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan yang ma'ruf. Tetapi kita tidak langsung nahi mungkar, tidak. Yang namanya orang sakit, orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan dosa-dosa itu ya kita anggap jiwanya sakit. Perlu kita ajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sholat. Tetapi sekali lagi nih, kalau acara haul, acara peresmian masjid, acara di pondok pesantren, acara-acara yang betul-betul hak, jangan dicampur-campur dengan acara-acara yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, nanti khawatirnya tidak akan jelas lagi, akan menjadi kabur antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Tetapi nih kita harus ingat bahwa dasar asalnya alat-alat musik itu nggak ada yang haram, nggak ada alat musik haram. Kecuali kalau memang menjadi melalaikan dari zikir kepada Allah. Kalau sudah melalaikan maka haram. Demikian juga dengan menari dan menyanyi. Hukum asal menari dan menyanyi itu halal, boleh. Jadi hukum menari itu boleh. Akan berubah menjadi haram kalau menarinya ini campur baur antara laki-laki dan perempuan, akan menjadi haram. Begitu juga dengan nyanyian itu boleh, nyanyi apa saja boleh, halal. Tetapi akan bisa berubah apabila isi syair nyanyiannya itu qabihatan, buruk, au syirkan atau mengandung kata-kata syirik, au syahwiyatan atau mengandung syahwat, au ghibatan atau mengandung ghibah. Ghibah ini menggunjing orang, au nahwa dzalika atau yang semisal itu minal qabihati al-muharramati, dari hal-hal yang buruk yang diharamkan. Jadi jelas ya, asal hukumnya alat musik itu nggak ada yang haram, nggak ada. Kecuali kalau melalaikan dari zikir kepada Allah. Kalau seandainya menari itu juga awalnya boleh, menyanyi juga boleh. Tetapi keduanya bisa berubah menjadi haram tergantung ilat hukumnya. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.